Selamat berjumpa kembali bersama saya, Mardiana. Sekarang kita akan melanjutkan tentang perencanaan pembelajaran. Tema selanjutnya yaitu kita membahas tentang modul, ya, modul. Dimana kemarin kita sudah membahas tentang langkah-langkah penyusunan modul. Nah, sekarang untuk hari ini kita lebih fokus kepada contohnya, ya. Contoh bagaimana menyusun modul gitu ya. Mana dulunya sebelum berubah kurikulum menjadi kurikulum Merdeka Belajar, namanya RPP begitu ya. Oke, baik, kita langsung melihat contoh ya, contoh pembuatan atau penyusunan modul ya. Kita secara khusus untuk kelas rendah ya, kelas 3 ya. Oke. Kelas 3 mata pelajaran matematika. Share. Oke, baik. Bisa dilihat ya, ini contoh modul ajar matematika kelas 3 ya. Ditulis judulnya modul ajar matematika, lalu kelasnya, lalu nama kita ya di situ ya. Lalu tulis juga SD-nya begitu ya, nama sekolahnya atau identitas sekolahnya begitu ya. Lalu halaman berikutnya kita isi modul ajar kurikulum Merdeka Matematika kelas 3 begitu ya. Nah, di sini bebas ya, kita kasih logo universitas kita atau tempat sekolah di mana kita praktek gitu ya, bisa ya, atau nama atau logo sekolah kita juga boleh, terserah mau dipakai atau tidak gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya di bagian kolom selanjutnya yaitu informasi umum begitu ya. Nah, berisi identitas modul ajar. Nah, nanti di identitas modul ajar itu nanti akan diisi nama penyusunnya, instansinya, tahun pelajarannya, ya, jenjang sekolahnya, misalnya sekolah dasar gitu ya. Kalau SMP ya SMP begitu, atau SMA ya SMA gitu ya. Lalu tulis juga mata pelajarannya, lalu tulis kelasnya ya, kalau kelas 3, kelas 4 dan lain sebagainya ya, sesuai dengan kelasnya. Lalu tulis pasenya, apakah C atau B atau A gitu ya. Jadi ditulis, lalu temanya. Tema disesuaikan dengan buku yang kalian pakai juga ya. Lalu subtemanya apa begitu ya, disesuaikan dengan buku yang kalian gunakan nantinya begitu ya. Lalu materinya apa? Misalnya simetri lipat ya. Elemennya misalnya geometri begitu ya. Lalu alokasi waktunya ya, misalnya 4 JP atau 4 kali 35 menit misalnya ya. Lalu tulis juga pertemuannya, pertemuan keberapa begitu ya. Nah, lalu bagian B-nya capaian pembelajaran. Nah, kita bisa isi di situ, ini contoh ya. Misalnya peserta didik dapat mendeskripsikan pola simetri lipat pada bangun datar dan menyusun atau komposisi serta mengurai dekomposisi ya berbagai pola simetri lipat pada bangun datar dengan satu cara atau lebih jika memungkinkan. Lalu selanjutnya kompetensi awal. Nah, kita isi misalnya peserta didik pada awalnya belum bisa memahami simetri lipat pada bangun datar. Setelah pembelajaran, peserta didik dapat menentukan dan membuat pola simetri lipat pada bangun datar. Yang kedua, peserta didik pada awalnya belum bisa menentukan jumlah simetri lipat pada bangun datar. Setelah pembelajaran, peserta didik dapat
menentukan dan membuat pola simetri lipat pola dan merangkai bentuk kreasi bangun datar dari kertas lipat misalnya begitu ya. Lalu selanjutnya bagian D, profil pembelajaran Pancasilanya ya. Nah, misalnya beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu profil pelajar Pancasilanya gitu ya. Nah, lalu melaksanakan pembelajaran yang diawali dengan berdoa dan berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu apa namanya? Pelaksanaannya begitu ya. Atau hal yang dilakukan sesuai dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi dalam proses belajar mengajar itu ada pelaksanaan berdoa dan sebelum proses belajar mengajar begitu ya. Lalu selanjutnya mandiri. Nah, profil Pancasilanya yang kedua yaitu mandiri. Nah, bertanggung jawab terhadap tugas dan hasil belajar yang diperoleh, misalnya begitu ya. Lalu profil Pancasila yang selanjutnya bergotong royong, misalnya ya. Peserta didik saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas, begitu ya. Lalu bernalar kritis, begitu ya. Profil pelajar Pancasila yang selanjutnya yaitu bernalar kritis. Nah, peserta didik dapat mengerjakan soal dan LKPD dengan benar, ya. Lalu bagian E-nya, bagian E sarana dan prasarananya. Nah, di situ ditulis medianya, sumber belajarnya dari mana, begitu ya. Sumber belajarnya, medianya misalnya PowerPoint, kertas yang telah digunting berbentuk bangun datar, begitu misalnya ya. Lalu sumbernya visual, audio visual, gitu ya. Misalnya gambar simetri lipat, lagu wajib berudah Pancasila, video pembelajaran simetri lipat, dan lain sebagainya yang sesuai dengan yang sumber belajar yang kalian gunakan begitu ya. Alat dan bahan. Nah, kalian bisa isi di situ alat dan bahannya apa begitu yang sesuai dengan yang kalian gunakan begitu ya. Lalu selanjutnya target peserta didik. Nah, misalnya ya bagian F ini ya. Peserta didik dengan pencapaian rendah ada kesulitan dalam memahami materi ajar. Peserta didik reguler tipikal umum tidak ada kesulitan dalam memahami materi ajar. Nah, peserta didik dengan pencapaian tinggi mampu memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi dan memikirkan keterampilan memimpin, misalnya itu target peserta didik gitu ya, target peserta didiknya. Lalu jumlah peserta didik. Nah, sebutkan jumlahnya berapa begitu ya, berapa laki-laki berapa perempuan begitu ya. Lalu bagian H ya, H model pembelajarannya kalian sebutkan sesuai dengan yang kalian gunakan, misalnya metodenya diskusi, tanya jawab, ceramah, dan penugasan dan lain sebagainya ya. Nah, kalian menggunakan pendekatan apa, apakah saintifik gitu ya, atau menggunakan pendekatan yang lain begitu. Lalu model pembelajarannya misalnya problem based learning gitu ya, PBL misalnya gitu. Sesuai dengan mata pelajaran, sesuai dengan bahasan yang kalian bahas begitu ya. Lalu kompetensi inti. Nah, di sini kita akan isi tujuan pembelajarannya apa di situ ya. Kalian isi ya. Lalu alur tujuan pembelajarannya isi ya, ya. Terus menyusun alur tujuan pembelajaran matematika fase B dilakukan dengan mengimplementasikan bahan ajar yang berpedoman pada kurikulum Merdeka Belajar ya. Jadi kalian isi alur tujuan pembelajaran secara rinci di sini ya. Apa-apa aja yang kalian lakukan begitu selama proses belajar mengajar ya. Itu ditulis secara runtut begitu ya. Boleh Pak menggunakan angka 1, 2, dan 3 dan lain sebagainya, boleh juga dalam bentuk uraian begitu ya. Oke. Selanjutnya bagian C, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah,
Jadi kalian juga isi di sini indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya apa, begitu ya. Lalu selanjutnya D, pemahaman bermakna. Nah, kalian isi di situ pemahaman bermaknanya apa gitu ya. Melalui diskusi dan eksplorasi peserta didik dapat menemukan sendiri simetri lipat pada masing-masing bangun datar serta dapat membuat pola simetri lipat dari berbagai macam bangun datar. Misalnya ini contohnya ya. Tapi nanti kalau kalian menyusun yang mata pelajaran lain tentu akan beda ya. Tapi caranya sama aja begitu cara kita menyusunnya. Pertanyaan pemantik begitu ya. Nah, kita isi di sini pertanyaan pemantiknya supaya kita menolong anak untuk berpikir begitu ya. Apakah kamu mengetahui tentang bangun datar? Nah, terus yang kedua, apa saja bentuk bangun datar yang kamu ketahui gitu ya. Nah, itu pertanyaan pemantik itu harus sesuai dengan tema kita ya. Lalu selanjutnya persiapan pembelajaran. Nah, guru menyiapkan PowerPoint sebagai media pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi kalian uraikan persiapan pembelajarannya apa aja ya. Itu secara rinci ya. Terus kegiatan pembelajaran. Nah, kalian urutkan kegiatan pembukanya seperti apa, kegiatan intinya, lalu penutupnya seperti apa, begitu ya. Lalu bagian pertemuan pertama, misalnya diisi di kolomnya ya, pertemuan ini pembelajarannya pertemuan pertama, misalnya kegiatannya apa, kegiatan pendahuluannya, deskripsi, alokasi waktunya berapa, begitu ya kalian isi. Jadi di diuraikan begitu ya, kegiatan pendahuluannya apa aja yang dikerjakan begitu ya. Lalu di kegiatan intinya nanti kalian uraikan juga ya fase pertama, fase kedua, fase ketiga apa aja yang dilakukan begitu ya. Misalnya di sini orientasi peserta didik pada masalah. Nah, gitu ya. Lalu yang kedua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, fase yang ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok gitu ya. Bisa lihat lebih rinci di sini. Lalu selanjutnya fase keempat, misalnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, gitu ya. Lalu selanjutnya pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Nah, diisi di situ. Lalu kegiatan penutupnya kita isi juga ya, sesuai dengan apa yang sudah kita susun. Nanti sesuai dengan tema kita, pelajarannya apa, begitu ya. Lalu penilaian atau asesmen. Nah, asesmen itu kita juga harus cantumkan ya. Ada asesmen formatif ya, melakukan pretest kepada peserta didik, melakukan penilaian antar teman atau refleksi dan penilaian diri gitu. Asesmen sumatif. Jadi ada asesmen yang formatifnya, ada asesmen yang sumatifnya. Kalau sumatifnya presentasi tugas dan tes tertulis begitu ya. Kalau formatifnya tadi melakukan pretest, lalu melakukan penilaian antar teman, refleksi dan penilaian diri. Kalau sumatifnya tadi dari presentasi dan tugas dan tes tertulisnya, begitu ya. Jadi ada dua penilaian atau asesmen ya. Pengayaan atau remedial. Nah, nanti setelah kita tes atau melakukan asesmen ya, tentu kita akan melihat hasil dan mengevaluasi kembali begitu kan. Begitu ya. Apakah anak-anak semua berhasil atau ada yang terkendala dalam hal nilainya begitu, sehingga kita melakukan pengayaan dan remedial misalnya kalau ada yang tidak memenuhi standar nilainya begitu ya. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang menguasai materi simetri lipat dengan sangat baik, yaitu dengan memberikan ragam soal yang tingkatnya lebih tinggi. Nah, kalau yang sangat apa namanya peserta didik yang menguasai materi simetri lipat dengan baik juga harus apa namanya dilakukan pengayaan begitu ya kepada mereka. Nantinya akan diberikan nilai yang lebih apa namanya
ragam soal yang lebih tinggi juga. Lalu selanjutnya remedial diberikan kepada tadi yang pengayaan ya. Kalau pengayaan itu diberikan kepada anak yang apa namanya diberikan kepada peserta didik yang menguasai materi ya. Tapi kalau remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai ya, yang belum menguasai materi itu akan dilakukan remedial begitu ya kepada peserta didik yang belum menguasai. Oke. Lalu bagian J refleksi diri. Nah, di sini ada refleksi. Ada dua ya, refleksi untuk peserta didiknya, juga ada refleksi untuk gurunya juga begitu ya. Lalu yang K Closerium. Nah, Closerium diisi juga ya ada problem based learning atau problem based learning ini diartikan sebagai pembelajaran berbasis masalah yaitu jenis mode pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, itu Closeriumnya diisi juga ya. Lalu misalnya selanjutnya misalnya tentang persegi gitu ya, bangun datar yang memiliki sisi yang sama panjang. Nah, gitu. Jadi kita tuliskan artinya begitu ya. Dari metodenya itu apa artinya yang kita gunakan itu, lalu pengertian dari perseginya karena kita berhubungan dengan matematika, lalu persegi panjang itu apa artinya begitu ya. Lalu lingkaran itu sebutkan artinya apa begitu ya. Segitiga, dalam ketupat, ceramah, diskusi, presentasi, mengidentifikasi. Ya, diisi semua. Lalu kita cantumkan daftar pustakanya. Jadi apa namanya materi yang kita gunakan itu dari mana begitu ya. Nah, yang terakhir kita isi nama kita, guru kelasnya siapa gitu ya. Lalu kepala sekolahnya di bagian terakhir ya. Nah, kita perlu mencantumkan lampiran ya. Nah, ini contohnya. Lampiran. Lalu bahan ajarnya kita cantumkan juga ya di bagian lampiran ya. Dan media ajarnya juga ya, gambar-gambar yang kita gunakan untuk media itu kita cantumkan di bagian lampiran. Lalu lampiran penilaiannya kita isi juga ya di bagian ini ya. Lampiran penilaian, lalu yang ini lampiran penilaian yang kognitifnya kita cantumkan, ini ya contohnya. Lalu penilaian afektifnya, nah kita cantumkan juga ya. Sikap, sikap berdoa, jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, gitu ya. Itu yang penilaian afektifnya, khusus untuk mata pelajaran matematika yang sesuai pokok bahasan yang kita bahas ini ya. Lalu kita tulis daftar nilai pengamatan sikap itu berdasarkan nama-nama anak di situ sesuai dengan kolom-kolom yang ada ini ya, supaya kita mengetahui nilai afektif anak gitu ya, nilai sikapnya. Lalu aspek dan rubrik penilaian kita cantumkan juga ya di sini ya, kita paham penyusunan bagaimana kita memperoleh nilai anak gitu ya. Daftar nilai hasil penilaian keterampilan. Nah, ini ada juga ya. Ini contohnya ya. Seperti ini. Misalnya dia kejelasan dan kedalaman informasi misalnya dia dapat 20 misalnya. Keaktifan dalam berdiskusi 30, kejelasan dan keterampilan dalam presentasi 40, sehingga total skornya 90 begitu ya. Begitupun seterusnya begitu ya. Berdasarkan dengan aspek penilaian yang di atas ini ya, aspek dan penilaian ini. Oke. Lalu lembar kerja siswa ya. Lembar kerja peserta didik begitu ya. Kita cantumkan juga di bagian lampiran. Lalu lembar evaluasinya kita cantumkan juga di bagian lampiran. Oke, baik, terima kasih.
Demikian contoh dari modul secara khusus untuk pelajaran matematika kelas 3 ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya.